بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب اللهم صل وسلم وبارك عليه ما نادى بالصلاة مناد وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون إلى يوم التناد وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله وارجوا رحمته واخشوا عذابه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini semua mata dari seantero dunia tertuju pada negara Qatar, sebuah negeri yang dulunya tandus dan gersang. Karena karunia Allah, negara ini berubah menjadi negeri kaya raya dengan penghasilan minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Dalam momentum sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar sebagai representasi negara-negara Teluk dan bangsa Arab di Timur Tengah berusaha untuk menunjukkan kepada dunia sebuah stigma positif tentang kedamaian, kemajuan peradaban, kebersamaan, dan solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu, jangan lagi kita memperdebatkan apakah olahraga itu halal atau haram, apakah permainan sepak bola boleh atau tidak. Tentunya agama kita dalam berbagai nusus ad-diniyah menganjurkan pemeluknya untuk menjadi kuat dan sehat baik secara rohani maupun jasmani. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jismi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata al-bastah. Menurut ahli tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa kata al-bastah memiliki makna yang begitu mendalam, di mana bastatan fil ilmi wal jismi bermakna ilmu yang luas dan fisik yang benar-benar perkasa. Oleh karena itu,
Memperdalam wawasan keilmuan dan memperkuat fisik adalah bagian dari ajaran agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat jauh lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Begitu pula dalam kaidah fikih, al-aslu fil asya'i wal manafi'i al-ibahah, bahwa hukum asal segala sesuatu termasuk olahraga sepak bola adalah mubah. Innama sakata anhu wahyu ghairu mahzurin wala manhiin anhu. Apa yang tidak disebutkan secara langsung oleh al-wahyu, Al-Quran dan hadis tentunya bukanlah sesuatu yang langsung tidak boleh atau dilarang. Wa annahu fi halin min fi'lihi man fa'alahu hatta yarida nassun bin nahyi wal man'i. Boleh kita melakukannya sampai ada nas, ada teks yang melarang perbuatan tersebut. Wa hadza min kamali fikih Islam. Ini di antara kesempurnaan fikih Islam. Wa bihadza taqarraratul qa'idah jaliyah. Lalu kemudian muncul sebuah kaidah yang sangat relevan. Allah tusyra' ibadatan illa bisyar'illah. Janganlah kalian mensyariatkan sebuah ibadah kecuali adanya perintah Allah. Wala tuharrim 'adatan, dan kalian janganlah mengharamkan sebuah kebiasaan, sebuah perbuatan illa bitahrimillah, kecuali diharamkan dan bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hanya sekedar euforia sesaat, semestinya perhelatan Piala Dunia di kawasan Timur Tengah bisa dijadikan momentum resolusi konflik yang telah berkepanjangan di kawasan ini. Hal tersebut mengingat setidaknya dalam 2 dekade terakhir kondisi negara-negara Timur Tengah carut marut, begitu memilukan dan memprihatinkan. Menurut data, bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah sejak meletusnya Arab Spring pada tahun 2011 telah menelan korban yang cukup banyak. Bukan hanya ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu. Akan tetapi jutaan nyawa telah menjadi korban dalam perang saudara yang terjadi di beberapa negara di Arab dan di Timur Tengah. Di Yaman misalnya, sekitar 377.000 orang yang telah menjadi korban akibat konflik yang masih terjadi sampai saat ini. Di Suriah tercatat kurang lebih 350.000 orang meninggal dunia akibat perang. Belum lagi di Irak, di Libya, di Lebanon dan negara-negara lainnya. Semua itu terjadi karena masing-masing kelompok, negara, dan bangsa-bangsa sama-sama mengutamakan al-unsuriyah wa ta'assubiyah, fanatisme, egoisme, dan kepentingan politik masing-masing tanpa mengindahkan prinsip bahwa al-insaniyatu fawqa kulli syai'in, kemanusiaan di atas segala-galanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita mengingat bahwa diksi Islam itu sendiri adalah diksi kedamaian? Mari kita perhatikan di dalam Al-Quran kata al-amnu, as-silmu, az-zimmah, as-salam, as-sulhu, dan diksi-diksi lainnya. Begitu banyak kita dapatkan yang semuanya berarti kedamaian, perdamaian, dan resolusi konflik. Sebut saja salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in janahu lisilmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebuah pemandangan indah bisa kita saksikan di Qatar saat ini. Semua bangsa-bangsa berbaur, saling berinteraksi satu sama lain. Tidak ada kepentingan dan fanatisme yang ditonjolkan. Andaikan semua pihak yang berkonflik di beberapa negara Arab dan Timur Tengah
bisa mengambil pelajaran dari perhelatan pesta olahraga di negeri kaya gas alam ini, maka kita optimis bahwa krisis Timur Tengah bisa berakhir dan diselesaikan secara baik dan damai. Jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hendaknya keberadaan bangsa-bangsa di Timur Tengah saat ini, khususnya di Qatar, bisa dijadikan sarana untuk menunjukkan dan mensejajarkan peradaban dunia Islam dengan peradaban maju lainnya. Kita melihat di negara ini ada kemajuan infrastruktur yang luar biasa, yang sangat modern, penggunaan teknologi informasi yang sangat canggih, dan potret kemajuan lainnya yang cukup membanggakan dunia Arab dan dunia Islam. Tetapi di balik itu semua, yang perlu ditunjukkan kepada dunia adalah peradaban kemanusiaan yang berbasis akhlak mulia, nilai-nilai spiritualitas, kedisiplinan, kejujuran, dan integritas kemanusiaan yang tinggi. Wal hadaratu hiya hudurul insani indal insan. Peradaban adalah hadirnya manusia di antara manusia yang lainnya terhadap manusia yang lainnya. Wa ta'awunihi wa tafa'ulihi ma'ahu, kerjasama dan interaksi antara manusia, ibtida'an minal huduril maddi, baik interaksi dalam bentuk materi, bantuan dalam bentuk materi, wantiha'an bittafa'ulil ma'nawi, ataupun bantuan dalam bentuk immateri atau moral, wa mururan bitta'awunil ilmi, dan yang paling penting adalah interaksi intelektual. Wa hadhihi al-bunud hiya allati tushakkilu qawaid al-hadarah. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi pondasi dari terbentuknya sebuah peradaban. Di dalam membangun al-hadarah al-insaniyah, peradaban kemanusiaan, ada 3 pilar yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah, pilar pertama adalah hubbul akharin. Peradaban yang perlu kita bangun saat ini adalah menumbuhkan rasa kebersamaan dan kecintaan sesama umat manusia. Dijelaskan di dalam Al-Quran, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ketika Nabi SAW melakukan hijrah bersama kaum muhajirin, lalu kemudian diterima oleh kaum Ansar sebagai tuan rumah, kaum Ansar dengan ikhlas memberikan apa saja yang diberikan kepada kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang berhijrah bersama Rasul, wala yajiduna fi sudurihim hajah, di hatinya tidak ada kepentingan, di hatinya tidak ada interest, mimma utu, semua yang diberikan ikhlas benar-benar karena kecintaannya kepada saudaranya. Dalam konteks pergaulan global, siapapun yang datang ke negara kita, terlepas dari latar belakang kebangsaannya, maka kita harus mencintai, menghormati, dan melayaninya dengan baik. Ini telah ditunjukkan dan dicontohkan oleh negara kita ketika menjamu para pemimpin dan masyarakat bangsa lain yang datang pada perhelatan G20 bulan lalu dan perhelatan event-event internasional lainnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilar yang kedua adalah al-itharu 'ala nafs, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Di dalam Al-Quran dikatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan kepentingan orang lain. Sebagaimana tadi kita contohkan kaum Ansar mendahulukan kepentingan muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun sesungguhnya kaum Ansar itu banyak yang miskin, banyak yang susah, banyak yang butuh, tetapi dia mengutamakan kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan tamunya. Sesungguhnya manusia yang mampu membebaskan dirinya dari individualitas dan egoismenya
maka semua orang pasti tertarik untuk bersamanya, mendatanginya walaupun hidupnya sederhana. Pada saat itulah seseorang atau sebuah bangsa mampu menjadi perekat kemanusiaan yang menjadi pondasi sebuah peradaban yang humanis. Sebaliknya, seseorang atau bangsa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, ia akan dijauhi oleh siapapun dan berpotensi merusak peradaban kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ika'un nafsi minasyuh. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu meredam sikap bakhilnya, sikap pikirnya, dan menumbuhkan sikap kedermawanan dalam dirinya terhadap orang lain, faulaika humul muflihun, maka orang-orang itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Yang ketiga adalah prinsip siap berkorban secara materi kepada manusia lain. Karakter ini bisa kita lihat dari karakter masyarakat Timur Tengah yang cukup dermawan. Kedermawanan tersebut dapat kita saksikan ketika kita misalnya melakukan umroh, khususnya pada bulan puasa, di mana-mana banyak sekali kaum muslimin orang-orang Arab yang menyiapkan makanan dan bantuan kepada shaimin. Contoh lain bisa kita saksikan melalui pemberitaan media akhir-akhir ini. Ketika warga Qatar menyiapkan makanan dan dapur umum kepada para tamunya yang ingin menyaksikan Piala Dunia, terlepas dari latar belakang agama, suku, dan bangsa yang datang kepada negara tersebut. Pemandangan ini tentunya tidak kita dapatkan di negara-negara lain, tidak kita dapatkan di negara manapun yang menyelenggarakan event besar seperti yang kita saksikan saat ini. Inilah konsep samaha, inilah konsep wasatiyah, sikap toleran dan moderat yang sesungguhnya yang telah dicontohkan oleh berbagai bangsa-bangsa di dunia muslim, yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan demikian, sekali lagi, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah hendaknya dengan olahraga, khususnya Piala Dunia yang menjadi perhatian semua bangsa saat ini, menjadi sarana untuk membangun solidaritas keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Solidaritas Islam merupakan pola hubungan antara sesama manusia dalam konteks keagamaan dan keislaman yang berarti persaudaraan sesama muslim. Persaudaraan ini tumbuh dan berkembang karena kesamaan akidah, sesama Islam, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Pola hubungan ini meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, munakahat, dan interaksi lainnya. Oleh karena itu, melalui mimbar Istiqlal ini, kita menyeru seluruh umat Islam di dunia, di Suriah, di Yaman, di Libya, di Afghanistan, dan di negara-negara lainnya yang berkonflik untuk berhenti saling berperang, karena sesungguhnya umat Islam semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Layaknya ketika melihat negara-negara Arab dan Islam yang bermain bola dengan damai, riang gembira, tanpa ada kebencian dan permusuhan. Dan yang terpenting adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solidaritas kemanusiaan, al-ukhuwah al-basyariyah, yaitu pola hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan yang bersifat universal, al-insaniyatu fawqa kulli syai'. Dengan demikian, janganlah kita saling menyakiti dan melakukan kekerasan satu sama lain
karena perbedaan latar belakang bangsa, negara, etnis dan keyakinan. Marilah kita menciptakan rasa damai dan ketentraman atas nama persaudaraan al-ukhuwah al-insaniyah melalui berbagai event-event besar dunia yang salah satunya kita saksikan saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد. ويا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا المحبوبة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم واتقوا الله يجعل لكم من أمره مخرجا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله على